Baik, ini terima kasih banyak Prof. Memang menyempatkan waktunya untuk hadir di forum yang luar biasa ini. Makasih Dr. Raisa. Saya sebagai salah satu pengagum dari Prof. Sejak Wah, lama. saya nonton Dr. Raisa hampir tiap hari nih. Akhirnya bisa bertemu langsung Akhirnya ya bertemu ya. sekarang ini ya. Oke, Prof sendiri kan memang sudah ada malang melintang ya di dunia akademisi juga sebagai guru besar FEB UI juga gitu ya. Prof, kalau pada pagi hari ini semua pasti penasaran. Ya, menurut Prof, seberapa besar sih kekuatan dari budaya oleh-oleh di Indonesia? Dan kenapa budaya ini kok mampu bertahan lintas generasi ya hingga saat ini ya? Baik Dr. Raisa dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di berbagai negara ya, ada perusahaan yang umurnya pendek, ada perusahaan-perusahaan di satu negara yang bisa diwariskan sampai lebih dari 1.000 tahun ya. Dua negara yang menjadi kajian itu adalah Jepang dan Swedia. Itu ada perusahaan sampai 1.700 tahun. Itu bayangkan coba, dulu kayak apa tuh ya. Ternyata dulunya bukan perusahaan tetapi adalah budaya. Dan di Jepang itu perusahaan-perusahaan itu yang umurnya lebih dari 1.000 tahun lumayan, ada sekitar 300-an kalau tidak salah. Mengapa demikian? Tentu ada berbagai faktor ya. Salah satunya adalah biasanya penerus itu ingin mewariskan perusahaan pada generasi berikutnya dan mereka cenderung tidak mengambil banyak dari perusahaan itu. Jadi suatu kehormatan bagi mereka, itu budaya ya. Lalu produk apa yang sampai hari ini bisa bertahan? Produk berbasiskan budaya ya. Jadi produk berbasiskan budaya itulah yang membuat itu menjadi terus bertahan dan tentu saja generasi berikutnya melakukan adjustment, adaptasi sebagai bentuk penghormatan dari generasi terdahulu ya. Ya tentu adjustment-nya macam-macam itu, kemasannya kah, bungkusannya kah, cara komunikasinya kah, itu diperbaiki dari waktu ke waktu. Kita lihat lagi misalnya kalau, apa ya, kalau, makanan ya, industri makanan. Industri makanan itu ada yang disebut fancy food ya, ada yang disebut sebagai comfort food. Kita lihat hari ini, itu ada makanan khas Korea banyak sekali tuh di mall tuh ya. Ada macam-macam lah. Kenapa begitu? Ya karena masyarakat kita kecanduan drakor. Ya, saya nggak tahu apa akibatnya dracin hari ini ya. Karena saudara kan suka terima tuh dari TikTok atau dari Instagram ada video-video pendek ya. Nanti kalau saudara ingin tahu cerita lengkapnya itu harus bayar gitu. Berlangganan. Ya, berlangganan. Itu nilainya 170 triliun setiap tahun itu. Ya, Wow. pencapaiannya itu. Nah, ini akibatnya nanti pada makanan, berpengaruh pada budaya, ya. Berpengaruh pada industri kesehatan modern yang ditawarkan di negara itu, ya. Kayak sekarang banyak orang ke Korea itu oplas dan lain sebagainya, Benar. masker dan sebagainya, industri kesehatan sampai sebegitunya orang ya. Walaupun nanti bangsa lain bisa belajar juga dari sana. Tapi berbasiskan budaya ini menjadi hal yang menarik. Nah, ternyata yang disebut fancy food itu bertahannya tidak lama karena hanya mengandalkan tren. Nanti ganti tren lagi, makanannya ganti tren lagi, ganti lagi. Tapi makanan yang kekal abadi yang terus ada peminatnya itu adalah comfort food. Makanan yang memang sudah pas di lidah orang begitu. Kita lihat saja misalnya orang pergi ke Semarang tetap aja yang dicari lumpia, Lumpia, iya. ya kan? Lumpia yang dicari. Eee, Gado-gado Boplo, di jalan Boplo udah nggak kelihatan, jalannya udah makin sulit, orang nggak tahu jalan Boplo, tapi sekarang dibikin brand, ya. Tergantung nih penerusnya bisa nggak nerusin, jadi bagus lagi apa enggak, begitu. Kalau penerusnya bisa bisa ini terus bisa saja, dikembangkan begitu. Jadi produk berbasiskan budaya ini akan menjadi sangat kekal sekali. Kita lihat lagi misalnya di Jepang, ini saya harus buka catatan saya begitu, karena di Jepang itu ada tradisi yang namanya, eee, omotenashi. Ini adalah filosofi atau konsep pelayanan yang berarti keramahan yang tulus, mendalam dan sepenuh hati. Saya kadang-kadang suka confuse, kalau makan di satu negara ini ngasih tip apa enggak, ya. Kenapa? Karena kalau kita ke Amerika ngasih tip itu wajib.
Dan saya waktu jadi mahasiswa, tempat saya di Urbana-Champaign. Urbana-Champaign itu adanya dekat Chicago, ya, di Illinois. Kami bepergian ke berbagai state dan satu ketika saya makan di New York, ya, dengan keluarga. Kaget saya ketika kami keluar dikejar oleh waitersnya untuk kasih tip. Karena di sana memang diwajibkan oleh pemerintah begitu, kasih tip. Dan pegawainya nguber mengatakan saya ini dibayarnya dengan tip, dapat pendapatan tip. Saya nggak digaji di sini katanya. Dan itu ada ketentuannya 15%. Kita harus kasih gitu, ya. Nah, kalau ke Eropa saya ragu-ragu. Kalau sekarang untung ada ChatGPT, kita bisa nanya sama ChatGPT, ya. Nih di sini kasih tip apa enggak, berapa persen kita mesti tanya begitu ya. Di Jepang kita ngasih tip itu dianggapnya penghinaan. Penghinaan di Jepang itu, ya. Jadi itu budaya tuh kayak begitu. Tapi sekarang kalau supir taksi mau dia terima tip. Karena sekarang juga supir taksi udah dari mancanegara. Kita pikir orang Jepang, nggak taunya orang Malaysia, orang Filipina. Bisa jadi wajahnya juga kadang-kadang susah juga kita kenali karena kecilnya sama, langsingnya sama begitu ya. Nggak taunya dari Filipina mereka. Dan orang Jepangnya pun lama-lama tertular. Boleh juga terima tip gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi di Jepang itu juga ada budaya oleh-oleh. Nah, ini menarik sekali kalau kita pergi ke stasiun kereta kan, kalau di Jepang kebanyakan kita pertemuannya di stasiun kereta. Betul. Itu oleh-oleh banyak sekali dijual. Kalau di Tokyo yang terkenal kan Tokyo Banana itu, ya. Lalu kalau kita pergi ke Kyoto, ya, kalau saudara-saudara pergi ke hutan bambunya itu, bambu forest, itu yang mengilhami saya bikin bambu forest di rumah perubahan. Ya. Wah. Cuma bambu forestnya beda, karena kalau di Jepang itu jenis bambunya cuma satu. Dan bambunya tidak berumpun. Bambu Indonesia berumpun, ngumpul. Satu dapur, dua dapur, ya sesuai dengan kultur Indonesia, ngumpul ya. Nah itu di Kyoto oleh-olehnya pasti terkait dengan matcha, terkait dengan beberapa kuliner tertentu. Nah budaya filosofi di Jepang itu namanya omiyage, yaitu kewajiban sosial dan simbol rasa hormat untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan orang di sekitar kita yang memberikan sesuatu untuk orang lain ketika baru kembali dari bepergian, ya, untuk orang lain. Ini dibedakan dengan souvenir. Kalau souvenir itu biasanya buat kita sebagai kenangan bahwa kita pernah ke suatu tempat. Tapi omiyage itu harus berupa makanan. Harus berupa makanan yang mewakili identitas tertentu dan kadang-kadang juga diberikan sebagai budaya permintaan maaf terselubung kepada rekan kerja. Karena nggak enak kita ninggalin cuti jadi kamu yang ngerjain pekerjaan saya, ya. Jadi begitu balik kita bagiin oleh-oleh. Atau juga untuk menghindari kecemburuan. Kita jalan-jalan kemana-kemana, teman kita enggak, daripada kita diomongin bagiin itu, ya, hadiah-hadiah. Katanya begitu. Dan alat komunikasi ketika diminta bicara menyampaikan sesuatu. Nah di Indonesia ini produk berbasiskan budaya ini tampak dalam oleh-oleh. Tampak dalam oleh-oleh dan kadang kalau orang seperti saya kan udah malas bawa oleh-oleh. Pergi ke Bandung naik bus itu seminggu sekali. Masa setiap seminggu saya bawa oleh-oleh begitu, bawa kardus-kardus. Rasanya kok udah malu kita bawa-bawa seperti itu. Tetapi saya melihat banyak sekali orang walaupun duduknya di first class di Wush itu ya, paling depan itu nomor 1 atau paling belakang nomor 8. Saya lihat tetap pada bawa 1 kardus, 2 kardus ya. Apakah itu Kartika Sari, apakah itu lain-lainnya lah begitu ya, macam-macam. Mereka bawa sesuatu begitu. Menurut saya itu juga suatu tradisi. Membawa oleh-oleh tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Saya kadang-kadang udah males gak mau, tapi begitu nengokin teman yang menjadi Kapolda ya. Nengokin teman nih, hanya nengokin aja begitu ya. Karena dia diangkat jadi Kapolda, seneng dikunjungi. Begitu kita pulang dapetnya 1 kardus besar oleh-oleh. Mulai dari roti-rotian, amplang ya, pisang sale ya, sampai ikan asin kadang-kadang itu dari Lampung. Atau kadang-kadang ada bakso Sony dari Lampung begitu ya. Dibawa, dibungkusin udah tinggal kita bawa, totonya udah ada di mobil ya. Totonya mereka udah masukin di bagasi, tinggal dikasih slipnya ke kita tinggal masuk aja begitu. Jadi
memang ada budaya seperti itu dalam masyarakat kita dan ini budaya yang kuat sekali. Tiap daerah itu lain-lain, Betul. lain-lain Dokter Raisa. Ya, saya waktu menjadi komisaris utamanya Angkasa Pura, saya suka terkejut lihat daerah-daerah ini. Orangnya nggak ada tapi banyak sekali bagasi yang masuk, ya. Rupanya orangnya sudah masuk, terus yang dibawa apa tiap daerah, lain-lain. Kalau dari Medan itu kan saudara-saudara sudah tahu, kadang-kadang dibawa durian kan. Bahkan dulu Betul. Gubernur Sumatera Utara ada yang pesawatnya jatuh kan, itu pesawatnya jatuh dulu ya. Keberatan mungkin. Keberatan, begitu jatuh itu ditemukan dari situ banyak durian. Rupanya ada durian yang dibawa. Kalau sekarang orang udah lebih pintar, duriannya dibungkus pakai Tupperware, atasnya dikasih kopi dan kadang-kadang ditambahin daun bawang, ya, dikemas seperti itu. Jadi nggak berbau, tidak terlacak kadang-kadang bisa masuk. Nah kalau dari Bangka Belitung itu lain lagi, babi panggang itu banyak sekali. Jadi suplai Jakarta rupanya dari sana, begitu ya, seperti itu. Jadi tiap daerah mempunyai keunikan. Yang tadinya nggak ada, sekarang ada. Kalimantan Barat apa sih oleh-olehnya? Tiba-tiba waktu saya mengajar di Universitas Tanjung Pura, saya dibawakan itu lapis legit, legita, ya, yang dikasih plum. Sekarang udah biasa di Jakarta lapis legit pakai plum itu, ya, yang dimasak khusus pakai kayu kayu api, kayu bakar dan sebagainya. Kalau sekarang saya nggak tahu seperti apa lagi ya. Jadi tiap daerah memang mempunyai. Kalau kepiting itu Kalimantan Timur, Timur ya. besar sekali kepitingnya itu, wah luar biasa. Tiap daerah lain-lain lah ya. Kira-kira begitu Dokter Raisa. Baik, wah luar biasa. Kalau saya jadi ingat juga nih Prof, kalau misalnya saya pernah ke Amerika juga sampai dikejar sampai ke lantai 1 untuk minta tips ya kan, heeh. Amerika memang Ternyata wajib, sebegitunya, heeh. wajib ya. Terus kalau ke Jepang itu juga ngelihat oleh-oleh itu udah bentuknya yang cantik-cantik gitu kan. Cantik-cantik ya. Udah dalam bentuk kemasan, udah ada kartu ucapannya gitu ya. Kayaknya menarik sekali memang mereka benar-benar sudah jadi budaya gitu ya dari Ya. masyarakatnya. Luar biasa. Dan memang kalau kita lihat tadi ini benar-benar sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Ya. Sudah jadi kebudayaan dalam kehidupan di dalam masyarakat. Berarti ada potensi besar dong ya Prof ya untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional nih yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja dan bahkan melahirkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Iya, saya tuh pernah berdebat dengan Menteri Perhubungan, ya, karena Menteri Perhubungannya kawan sendiri, ya, Pak Budi Karya Sumadi waktu itu, ketika saya membela Garuda, Garuda naikin harga tiket, ya, karena Garuda rugi terus, dan saya khawatir lama-lama Garuda Indonesia nggak ada, jadi saya bilang mumpung Lebaran kesempatan dia naikin harga tiket, sebaiknya pemerintah tidak atur, biarin aja, itu kesempatan airlines dapat keuntungan. Karena negatif terus lama-lama kalau ya kita sih seneng dah ada tiket pesawat murah gitu ya. Tapi kalau akibatnya airlinesnya mati kita nggak bisa terbang juga. Nanti semuanya ke daerah kita naik Lion terus gitu ya kan. Ya dan berdesakan low cost semua. Padahal kita perlu kenyamanan juga dan safety. Nah saudara-saudara pada waktu itu ketika Garuda harga tiketnya naik apa yang terjadi? Pak Budi kasih tahu saya dan saya tiba-tiba tersadar. Itu banyak UMKM yang mati di daerah. Kenapa begitu? Karena orang jadi nggak pergi ke daerah-daerah tertentu. Karena itulah maka orang nggak bawa oleh-oleh. Jadi dari Palembang penjualan pempek jatuh karena harga tiket pesawat mahal. Ya, terus kemudian airlines mulai jahil bagasi dikenakan charge. Ya, itu membuat pasaran UMKM itu jatuh itu. Ya, oleh-oleh. Ditambah lagi dulu Menteri Perhubungan sebelumnya itu melarang Gojek dan lain sebagainya, kiriman barang dan sebagainya. Jadi mereka mau jual di dalam kota pun susah, ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya pengiriman transportasi yang lebih baik, ya, maka itu lebih berkembang lagi. Jadi oleh-oleh ini memang menjadi ekonomi yang sangat besar. Kita lihat lagi, misalnya, kenapa misalnya di Bali ada namanya Krista. Nah, padahal oleh-oleh kan di mana-mana udah ada gitu ya, udah ada di mana-mana. Tapi selama ini kan kalau kita mau beli oleh-oleh kita mencar. Kita mau beli kue lapis yang kue apa? Kue lapis ya namanya. Yang di dekat bandara tuh harum apa namanya ya? Itu dekat bandara itu, ya. Itu lapis legit itu ya. Itu mesti beli sendiri situ. Dan di situ hanya beli itu aja. Itu aja. Mau beli pia legong harus pergi ke satu tempat lagi, ya. Mau beli
patung atau beli Souvenir apa? tenun dan Ya. sebagainya, perginya ke pasar di daerah Gianyar sana, Iya. ya. Mesti ke pasar di sana. Pergi sendiri-sendiri satu-satu, satu tempat satu ini. Ternyata Krishna itu melihat itu. Hmm. Orang biasanya beli oleh-oleh di hari terakhir kunjungannya, ya. Dan waktu mereka tersisa, tapi mereka punya duit nggak mau nawar, ya. Nggak nawar, nggak sempet nawar, nggak mau nawar, berebutan beli oleh-oleh, menjelang pulang dan pengennya di satu tempat. Nah itulah Krishna. Dia taruh dekat bandara, dia taruh di dekat daerah tertentu yang orang travel sebelum berangkat ke bandara, ya, beli oleh-oleh dan dia kumpulkan dari berbagai tempat di Bali itu semua ada di dia. Dan akibatnya timbul keekonomian, market jadi besar, ada skala ekonomis dan akibatnya dia bisa bikin lebih efisien, dia bisa jamin market pada para pengrajin dan kemudian dia bisa menjual dengan harga yang lebih kompetitif, tapi ketika orang bersedia membeli dengan harga yang lebih baik, begitu mereka bisa menyesuaikan, brandingnya diperbaiki, standar kualitas diperbaiki, dan akibatnya ekonominya kemudian menjadi berkembang. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah ini sudah ada di banyak tempat? Kan enggak kan? Kalau kita ke Medan kan kita masih nyebar-nyebar kan? Malamnya kita makan di durian. Ada 2 tuh sekarang, selain ucok satu lagi apa ya namanya ya? Wah, apa? Bolang, bolang ya Oh, kalau nggak salah bolang, ya ya. Cibolang. Ada 2 tempat begitu. Mau makan ikannya di tempat lain, bawa oleh-olehnya, bolunya di sini, lempoknya di sini, kemudian beli makanan yang lain di tempat yang lain, pisah-pisah tempat satu dengan tempat yang lain. Nah jadi menurut hemat saya ekonominya besar sekali. Kalau di Jakarta saudara-saudara dulu kan kalau cari makanan khas daerah lagi kangen, perginya ke Jalan Ahmad Dahlan tuh. Di situ ada Nusa Indah itu ya. Nusa Indah di Jalan Ahmad Dahlan itu dekat Radio Dalam yang terusan ke sana lagi ke arah Majestic itu. Nah, dulu orangnya masih ada, sekarang katanya udah nggak ada. Udah si ibu itu, si Inci itu udah meninggal. Saya kadang-kadang kalau pengen minum sirup kawista, tahu nggak sirup kawista? Masih. Katanya kan kawista tuh buah kawis hanya ada di Jepara katanya. Oh. Ya, sirupnya enak itu ya. Itu carinya ketemunya di situ. Ya, sirup Aceh itu ketemunya di situ. Ya, padahal sirup biasa sebetulnya gitu. Tapi kita kangen aja gitu ya. Ketemunya di situ. Ya, ketemu makanan-makanan daerah ketemunya di situ. Tapi ya orang biasanya membeli sesuatu tuh karena ingin memberikan sesuatu mewakili dirinya, ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain. Dan bayangkan kalau ini digerakkan menjadi suatu ekonomi yang besar, modern, ini akan lapangan pekerjaan akan sangat besar dan akan menjadi permintaan juga yang sangat besar. Besar ya. Ya. Iya ya, Prof. Saya ingat sekali waktu zaman pandemi ya, Ya. di mana Bali itu kan sangat tergantung dengan ya ini ya, yang namanya oleh-oleh Ya. gitu kan ya. Hampir semua toko di sana tutup, Tutup. karyawannya semua pulang ke daerah Ya. masing-masing. Bali seperti kota mati gitu ya. Betul. Karena memang tidak ada yang bisa dilakukan di sana selain ya UMKM yang mereka buka setiap harinya itu tidak bisa dijual gitu Ya. ya. Jadi memang dampaknya luar biasa sekali ya Ya, terhadap betul. perekonomian Transportasi ya. sangat penting. Ya. Tetapi kan niat orang untuk bepergian nggak bisa hilang. Iya. Apa akibatnya waktu di Bali? Masalahnya kan Bali kebanyakan turisnya datang dari Jawa, dari Jakarta. Ya. Nah, dulu kita sarankan agar sesama pemilik hotel saling nginep di tempat hotel lainnya. Oh. Ya, sehingga kemudian akhirnya walaupun tidak seramai sebelumnya karena terlalu ramai kan berbahaya kan, pandemi kan. Jadi mereka saling mengunjungi dan akhirnya secara lokal itu bisa menghidupkan. Jawa agak terselamatkan karena ada kereta api. Dan ke depan ini kemungkinan besar orang bepergian dalam Pulau Jawa akan banyak pakai kereta api. Sekarang naik kereta api penuh kelihatannya. Iya betul. Mulai ramai ini ya, hubungan antar kota. Iya. Oke, baik. Prof, berarti sudah saatnya kah Indonesia ini memiliki perusahaan nasional yang secara khusus bisa membangun dan mengkonsolidasikan industri produk khas daerah dalam skala nasional sehingga bisa menjadi kebanggaan Indonesia lah kalau misalnya di tingkat global. Ya, ini diskusi saya dengan nanti saya ingin Pak Denny pada saat itu dipaparkan ya. Saya diskusi dengan saudara Denny. Denny ini dulu murid saya ini ya. Saya punya murid kan macam-macam ini Reza. Ada yang mendirikan Kita Bisa. Kita Bisa itu 14 tahun yang lalu pada waktu dia lulus dia murid saya dulu dari UI. Terus kemudian
Dia ngirim WA ke saya, ngirim email ke saya, menceritakan dia mau S2. Saya bilang, ngapain sih lu baru S1 lulus pengen S2 aja. Isinya S2 sama S1 sama, saya bilang ya. Oke. Bedanya adalah pesertanya udah punya pengalaman atau belum. Jadi kalau orang sudah punya pengalaman itu sensesnya sudah hidup, sense ya. Kalau kita masih nggak punya pengalaman, semua kita anggap teori, kita hafal ke kepala kita. Tapi kalau kita sudah kerja, mata kita kan sudah bisa lihat orang, ini orang bisa dipercaya nih. Tuh kalau lihat saudara-saudara saya langsung bisa bilang, wah ini Pak Dokter nih. Dari cara memandangnya, melihatnya dengan seksama, ini dokter nih. Saya bisa tebakin, ini dokter baik ini. Yang ini dokter yang begini. Yang ini dokter artis ini. Ya, yang ini dokter komersial, saya bisa tebak-tebak gitu. Karena mata kita kan terlatih, telinga kita terlatih, panca indera kita terlatih. Nah kalau orang nggak pernah kerja langsung ambil S2 pasti nggak bisa. Nah Timi menulis surat kepada saya, dia pengen sekolah S2. Saya tahan, dia bilang kamu ikut saya aja. Kemudian saya tinggalkan di Pulau Buru. Dan setelah itu kemudian dia mendirikan Kita Bisa. Karena jiwa panggilan sosialnya hidup di situ. Saya punya proyek sosial di Pulau Buru, saya tinggal dia 3 minggu di sana. Ya, jadi saya datang ke sana untuk nengok 2 hari, besok malamnya saya pulang. Saya bilang kamu tetap di sini. Padahal jalan ke situ tuh alang-alangnya setinggi ini. Ya, nah saya tinggalkan dia 3 minggu, dia punya jiwa sosial. Pulangnya kami evaluasi, kita mau bikin apa? Dia mendirikan crowdfunding, namanya kitabisa.com. Nah kemarin berangkat ke Harvard. Setelah 2 tahun minta surat rekomendasi, tahun pertama nggak diterima, tahun kedua dia diterima di Harvard, gitu ya. Nah itu Timi murid saya. Ada lagi murid saya yang bikin novel. Sekarang novelnya bestseller. Padahal 4 tahun 5 tahun yang lalu nemenin saya menerima penghargaan sebagai The Best Writer of the Year dari IKP. Kemarin dia terima The Best Writer of the Year, ya namanya J.S. Hairen. Nah Denny ini adalah murid saya yang bikin kuliner, ya. Dia bilang sama saya, Pak di Batam gak ada oleh-oleh. Kamu bikin apa? Saya bikin cake pisang. Kenapa? Karena ibu saya biasa bikin cake dari pisang. Padahal di Batam gak ada pisang. Saya bilang lu oleh-oleh apa Batam gak ada pisang gitu. Ya kan pohon yang gak ada. Dia bikin. Sekarang orang kalau ke Batam oleh-olehnya dari dia. Jadi besar. Ya. Kemudian ternyata sekarang dia kembangkan di berbagai daerah. Nah kami diskusi. Terus rupanya dia melihat opportunity itu. Dia membuat itu menjadi perusahaan yang skalanya nasional. Yang kemudian bisa menggerakkan ekonomi di tiap daerah. Dan ini tidak perlu menjadi pembuat kuliner. Karena ini bukan industri, bukan usaha makanan. Ini adalah usaha oleh-oleh, usaha berbasiskan budaya. Sehingga kemudian orang bisa membelinya itu dan kemudian menggerakkannya. Dan ternyata setelah dihitung marketnya luar biasa. Marketnya luar biasa, ya. Nah itu yang mesti dikembangkan. Nah saya melihat ini adalah bisnis yang secara ekonomi memang besar. Ya, tetapi banyak daerah yang tidak standar produknya. Misalnya kita beli saya suka beli itu apa namanya dodol atau apa tuh yang dibungkus pakai kulit jagung, ya, cililin, dodol cililin gitu ya. Kadang saya dapatnya udah keras, kadang saya dapatnya masih basah, ya. Saya suka yang udah terbentuk begitu ya. Jadi bukanya enak begitu. Ini kadang suka lengket gitu ya. Masih lengket, ukurannya nggak sama, kebersihannya nggak sama. Kami lagi ekspor, saya di rumah perubahan sedang ekspor. Nah ini dokter-dokter one day boleh lihat, boleh coba produk saya. Ya, kami ekspor ke Amerika. Itu kratom. Ya, kratom itu bisa jadi 7-OH, bisa menjadi metrogynin. Dan saya didatangi oleh salah seorang profesor dari Prancis yang meneliti. Kratom itu kelak katanya bisa untuk sudah dicoba dengan menggunakan eksperimen dengan menggunakan tikus, sudah ada publikasinya. Itu bisa dampaknya bisa menyembuhkan kanker tertentu. Ya, dia bilang begitu. Tapi ini masih harus diuji lagi lebih jauh. Kemudian sekarang di Amerika lagi hype karena bisa dipakai untuk memutus ketergantungan opium. Amerika ini lagi meledak nih, kratom dari Indonesia. Nah kami sudah berhasil membuat ekstraknya begitu ya. Dan itu khas dari Indonesia. Dan bulan Agustus besok 7-OH dilarang. Jadi lanjutan dari kratom itu, metrogynin lanjutannya adalah finalnya itu 7-OH. India bikin 7-OH. 7-OH itu psikotropika. Ini enggak, ini kayak kopi, bisa menenangkan. Kalau minum kopi kita jantung berdebar-debar. Ya, tapi ini tenang.
Tenang, saya kalau mau seminar kadang-kadang saya konsumsi itu, gitu ya, Oke. kratom. Nah, kratom ini adalah teh yang biasa diminum orang-orang di Kalimantan, di Papua, dan sebagainya. Kami bikin ekstraknya, Hmm. sudah berhasil. Nah, one day ini akan menjadi produk khas Indonesia, begitu ya. Nah, tapi balik lagi ke tadi, andaikan ini kita bisa buat skalanya besar lagi nanti ya, ini akan menjadi satu ekonomi yang besar, ada standarnya. Kratom ini ada kadang-kadang diekspor dalam bentuk, kan sekarang daun nggak boleh, tapi diekspor dalam bentuk bubuk. Tapi kalau bubuknya dibikinnya pakai pisaunya dari mangan, dari apa segala macam, kami takut, kami khawatir logamnya banyak. Nah yang punya kami itu udah dites oleh, jadi ini FDA approval yang punya kami. Kami ekspor, kantornya ditaruhnya di Delaware. Ya, di Amerika. Kenapa di Delaware? Di sana free tax, ya, free tax. Jadi kami taruh Enak kantornya ya. di sana. Di Indonesia di-treat sebagai PMA kami, Iya. ya, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, standarisasi ini penting sehingga bersih, ya, jangan sampai nanti ada isu misalnya ikan asin. Itu kan seringkali kalau kita lihat dijemur di pantai, ditaruh di bawah, banyak lalat, supaya lalat gak banyak disemprot pakai DDT, ya, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya nanti bisa backfired gitu kayak. Nah, tugas kita adalah tadi nih, menyediakan makanan yang sehat, ya, paling tidak dari standar kebersihan gitu ya, dan skalanya besar, kemudian brandingnya kuat dan tidak mematikan UMKM. Sehingga para pengrajin tetap hidup. Di sini ekonominya adalah sebagai orchestrator, ya, sebagai apa ya, sebagai pihak yang melakukan, mengumpulkan menjadi satu lalu mengorkestrasi sehingga UMKM-nya dibilang, kamu produksi ini sekian, saya mau produksi kamu sekian, produknya kayak gini, standarnya kayak gini, diajarin kayak gini. Kayak pasar papringan lah. Kalau Dokter Raisa pernah ke pasar papringan itu ya. Nah di pasar papringan itu kan orang kampung yang jual dia pada hari tertentu, itu hari Minggu, tanggal tertentu di tengah-tengah tuan bambu ya. Kita beli makanan orang kampung, tetapi makanannya bersih. Karena di situ ada NGO-nya, anak-anak yang mengajarin orang-orang tangannya harus bagaimana, dapurnya harus bagaimana, sehingga kemudian orang datang ke sana itu kualitasnya bagus dan marketnya jadi tumbuh. Kira-kira Oke, begitu. baik. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Renal Kasali, tadi Makasih. ilmunya daging semua ya. Oke, memang kalau sudah jadi budaya, berangkat dari budaya, apalagi kalau sudah ada dikenal sama masyarakat sekitar, tentu ini udah menjadi satu bahan yang bisa menghidupkan UMKM gitu ya, dan bahkan bisa tadi ke skala internasional. Tadi salah satu yang dikembangkan oleh Pak Denny sendiri kan Malang itu ada strudel ya. Nah, itu kan berangkat dari khasnya Malang ya sebenarnya, ada apelnya di situ ya. Nah, itu juga berangkat dari budaya di Ya, masyarakat, kalau ke sana apel, kemudian dibentuk menjadi yang lebih fancy itu tadi, lebih menarik dan punya daya jual yang lebih gitu ya. Nah, itu luar biasa menghidupkan UMKM-nya ya, Prof ya. betul, betul Oke. sekali. Untuk selanjutnya, kesempatannya saya berikan kepada para hadirin yang ada di sini, Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mumpung Prof ada di sini, boleh ya saya berikan waktu, masih ada ya kesempatannya ya untuk beberapa pertanyaan, Ya, ada 3 mungkin ya? dua orang 2 ada. orang? 2 orang Ya. saja dulu ya? Oke baik. Silahkan dari yang di depan dulu. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak, Prof. Saya Andi Nusawarta. Saya lebih dikenal dengan panggilan Dokter Cua. Saya ini banyak profesi, Prof. Profesi pertama saya itu saya sport orthopedic surgeon dan artroskopi. Jadi saya banyak menangani atlet karena saya memang ahli injury. Saya juga komisaris di BUMN, sama seperti Prof. Saya juga politisi, Prof, tapi gagal, masih kalah pilkada. Kemudian saya pengusaha, Prof. Ini yang bikin saya sedih, Prof. Karena bisnis saya nggak disebut tadi, Prof. Jadi saya salah satu pengusaha kuliner khas Sulawesi Selatan. Nanti saya cerita. Kemudian saya juga bangun klinik di Jakarta bersama teman-teman atlet. Jadi ini yang sedih, Prof, karena Prof ternyata belum kenal aroma palopo, Prof. Aroma palopo ini makanan khas Sulawesi Selatan. Ini dulu saya bangun susah payah, Prof, masih kuliah dulu. Ini makanannya kapurung,
Palu Mara, Parede, Barobo itu khas Sulawesi Selatan. Mungkin Prof belum nyobain kali, belum pernah ke Makassar, Prof. Sering ke Makassar. Sering, Prof. Belum pernah makan kapurung, Prof. Saya taunya barongko. Barongko itu kuenya, Prof. Iya. Nah, jadi di warung saya itu, Prof, itu makanan khasnya itu namanya kapurung. Jadi terbuat dari sagu, Prof. Nah, itu sangat disukai oleh teman-teman artis dari Jakarta atau apa namanya yang penggemar kuliner lah. Nah, sering ada di TV, tapi saya sedih berarti kurang populer, Prof. Karena belum ada yang tahu. Jadi saya itu agak sedih tadi dengar kok bahas kuliner kok aroma palopo nggak disebut ya. Nah, itu berarti saya gagal, Prof. Saya gagal membuat brand. Aroma Palopo. Aroma Palopo. Aroma Palopo itu khas Sulawesi Selatan, Prof. Mungkin selanjutnya bisa diundang, Ya, Prof, itu nanti langsung ke berarti saya sana, harus ya. mengundang Prof. Nah, jadi ini dulu saya bangun, Prof, dari saya masih kuliah. Itu pun apa namanya, karena saya kan sekolah dokter, Prof. Inilah yang saya sedang perjuangkan, Prof. Dan kebetulan saya sedang kemana-mana ke kampus. Sebenarnya cita-cita saya itu, Prof, ingin membentuk namanya Entrepreneurial University, Prof. Terutama di Fakultas Kedokteran. Karena saya itu kecewa, Prof. Karena dokter ini dijadikan mesin uang oleh rumah sakit. Dibuat employee ini para dokter ini. Banyak Saya tepuk makanya tangan. tertarik ketika kok ada khusus dokter spesialis diundang ini. Makanya saya sengaja datang, Prof, padahal saya lagi nonton Perambanan Jazz di Jogja. Saya sengaja balik karena saya ingin hadir di sini, Prof. Karena saya bilang, wah ini harus saya hadir ini karena apa namanya, menarik. Nah, jadi saya bilang, memang dokter ini salah satu yang apa namanya, cita-cita saya dari dulu, Prof. Bagaimana dokter ini jangan jadi employee, jangan jadi mesinnya rumah sakit, tapi harusnya dia yang punya rumah sakit. Nah, itu sempat dibuat oleh Hermina Group dengan modal para dokter membangun rumah sakit. Cuma saya lihat para dokter banyak yang kecewa dengan konsep Hermina. Saya juga kurang paham kenapa, karena saya tidak pernah diundang oleh Hermina untuk bergabung. Nah, mungkin karena belum kenal, Prof. Nah, inilah yang saya ingin belajar dari Prof banyak, karena saya ini bukan murni pebisnis, Prof, tapi otodidak mau jadi pebisnis. Nah, makanya kayaknya terseok-seok membangun brand. Makanya saya punya brand nggak laku-laku kali, Prof. Tapi karena menarik, jadi orang datang. Nah, itulah yang saya juga tertarik, sudah ada soal IPO. Saya jadi juga pengen jadi IPO, karena restoran saya sudah lama sekali, Prof. Sudah puluhan tahun, dan hanya saya yang punya, Prof. Tidak ada investor lain. Nah, kecuali di klinik yang saya buat ini, Prof. Itu pun karena pemain sepak bola tertarik masuk. Jadi dia ikut bergabung di klinik saya yang saya bangun autodidak juga, karena saya tidak begitu paham bisnis, Prof. Karena kan maklum tuh kedokteran, tapi jiwa saya sangat ingin tidak mau jadi employee, Prof. Itu jiwa saya, Prof. Karena menurut saya kita dokter ini jangan sampai diperbudak oleh rumah sakit dengan iming-iming uang ratusan juta, tapi waktu kita habis untuk rumah sakit dari pagi sampai malam. Nah, ini yang saya tidak sukai dengan konsep itu, Prof. Baik. Harusnya kita yang punya rumah sakit itu. Nah, itu yang pengen saya begitu, Prof. Sekian, Prof. Makasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter Chua. Jadi terseok-seok membangun bisnis puluhan tahun, pengen tren nih, gimana, Prof? Saya langsung buka tadi, Dok. Di sini saya langsung cari aroma Palopo begitu ya. Ada penjelasan-penjelasannya, jadi saya baca-baca, wah saya langsung harus coba ini dalam waktu dekat ini. Taunya kalau dari Palopo tuh duriannya biasanya begitu ya, kira-kira begitu. Tapi ini luar biasa, kekayaan Indonesia lagi-lagi. Saudara bisa lihat ya, jenis soto di Indonesia itu banyak sekali. Ya, soto Bandung, soto Betawi, ya. Kalau kita pergi ke Semarang dengan Solo, sotonya udah lain, udah bening. Ke Jawa Timur lain lagi, soto sulung, ya, dan pedes. Ya, kalau di Jawa Tengah itu agak netral gitu ya. Dan soto ada yang dimakannya pagi hari, ada yang makannya sore hari. Terus kemarin kawan saya Pak Irwan Hidayat itu bilang, saya mau bikin satu restoran, Pak, baru di tengah kota. Disebutlah saya jalannya jalan apa, saya lihat wah keren banget. Terus ditunjukinlah bangunannya. Ini saya mau bikin rumah makan nyoto katanya, ya.
Jadi soto ya, karena orang di Semarang itu makannya soto. Nah, tapi masalahnya restoran-restoran yang ada seringkali tidak melakukan revitalisasi, sudah puas dengan kondisi yang ada. Nah, akibatnya apa? Tempatnya semakin sempit, parkirnya kita keluarnya susah, lalu AC-nya nggak ditambah, ruangnya terpisah, lalu kadang-kadang kalau kita lagi makan ada kecoa lewat, ya. Nah, tidak ada waktu bagi mereka untuk merapikan. Padahal harus kita perluas, harus kita bersihkan, harus kita revitalisasi. Sama saja dengan hotel, ya, sama saja dengan rumah sakit. Makin hari ada cara-cara baru, ya, misalnya cara membuat lantai, ya, kita harus pakai arsitek yang khusus, kita harus pakai ahlinya, ahli yang khusus membuat, tidak boleh ada sambungan, kebersihannya bagaimana, semua ada caranya, lampunya bagaimana, alatnya harus diperbarui terus dan lain sebagainya. Jadi memang ini terus berkembang. Nah, kawan saya itu membuat restoran soto itu, saya lihat tempatnya bagus, harganya murah. Saya cuma mengatakan pada dia, "Pak, Bapak nggak khawatir, pada mati nih Pak, soto-soto tradisional seperti itu, ya." Enggak lah, saya nggak bersaing sama mereka. Saya kan bukanya sampai malam, mereka kan cuma bukanya sampai jam berapa, saya buka sampai malam. Saya bikin ini karena saya punya 2 resep yang orang lain nggak punya katanya. Tapi saya mau bikin yang bersih karena ada orang-orang yang mau makan nggak nggak bisa makan lagi di situ. Saya rasakan kadang-kadang kalau lagi habis lebaran, libur lebaran tuh, ya, turis banyak, orang banyak, sampah di mana-mana, tisu ada di bawah-bawah. Saya jadi kayaknya mau makan tuh agak ilfeel begitu ya, agak kurang nyaman begitu. Karena mereka tidak perbaiki. Sekali kita tidak perbaiki, kita akan dihajar oleh pendatang baru yang menangkap kesempatan dan memperbarui itu. Ini yang tidak disadari oleh para pemilik yang lama, yang berpikirnya tradisional. Zaman dulu kan ada apa, kadipolo, ya, soto kadipolo. Di Jakarta sekarang udah nggak ada kadipolo, ya. Di Jogja kayaknya masih ada, Masih, 1, 2 gitu ya. masih di Solo juga. Tapi tempat parkirnya di satu tempat cabangnya tuh agak tinggi gitu. Saya kemarin makan agak tinggi, kok sepi ya, kadang-kadang saya sedih gitu melihat yang seperti itu. Yang ramai sekarang bakmi Jawa, tapi bakmi Jawa orang udah antri, kita udah protes, udah 1 jam lebih nggak datang-datang, terus kita panggil yang punya datang, si bapak-bapak ini ya, datang, terus saya bilang, "Kok lama? Saya udah 1 jam nunggu." Dia tunjukin kaleng kerupuk, tulisannya, suruh baca itu. Ternyata? Tulisannya, "Sing sabar." Sing sabar, ya, bukan sing sabar, sing lapar ini ya. Ya, kadang-kadang begitu ya. Jadi ini harus nah, terkait dengan rumah sakit yang dokter sebutkan ya, tentu kan dokter lain-lain. Ada dokter yang sudah bangga menjadi dokter, jadi profesi, dia menjalankan, dia ini, oke. Tapi jangan lupa kita semua harus mempunyai kesempatan untuk kita mempunyai pendapatan yang layak di hari esok. Kita semua. Saya ketika menjadi ketua program dokter di UI, saya bangun, saya bikin jadi maju, sudah. Terus pertanyaan saya adalah, kapan saya bangun buat diri saya? Tahu sendiri kalau jadi dosen tuh bagaimana, ya. Nah, kalau saya adalah orang yang menerapkan ilmu yang saya pelajari. Saya belajar marketing, saya terapkan marketing. Saya belajar branding, saya terapkan personal branding. Personal branding ini nggak boleh main-main. Saya ketika diminta sama saudara Denny dan teman-teman untuk seminar seperti ini, saya tanya, moderatornya siapa? Narasumbernya siapa? Begitu saya dipasangkan dengan narasumber yang spekulatif, ngomongnya menyesatkan, atau melompat-lompat, dan sebagainya, saya hati-hati. Saya bilang nggak jadi deh, gitu. Saya nggak akan sembarangan. Saya berkelahi dengan Rocky Gerung 1 kali di televisi. Mungkin ada yang pernah lihat gitu ya. 1 kali. Besoknya gue gak mau lagi diundang sama TV itu. Gue berantem cukup 1 kali aja. Ya, cukup 1 kali aja. Karena saya bukan berkelahi. Saya gak mau mengesankan berbeda pendapat, berkelahi karena berbeda pendapat. Gak pantas itu. Buat jadi contoh, nggak pantas loh orang seperti kita berkelahi depan publik begitu ya. Ada orang yang suka sama kita, ada orang juga yang nggak suka sama kita, pasti itu dalam kehidupan ya. Tapi kemarin kami sudah bersalam-salaman ya, sudah berteman kembali saya dengan Rocky kemarin. Ini kami anak-anak UI, anak UI itu kan begitu biasanya ya, karakternya ya
begitu bercanda-bercanda kadang-kadang ngeselin orang kadang-kadang ya. Anak ITB punya cara khas lagi yang berbeda ya dan sebagainya. Anak UGM punya cara lagi, Erlangga punya cara lagi ya. Nah, saudara-saudara menerapkan ilmu ini ada satu hal yang penting ya. Nah, tentu saudara-saudara bisa belajar karena bisnis, marketing dan sebagainya itu perlu waktu. Kami mendirikan yayasan rumah perubahan. Kami mendirikan PT Rumah Perubahan. Akhirnya satu kawasan sekarang kalau saudara-saudara sempat mampir, Dokter Isa pernah ke sana, ya kami ada satu kawasan sekitar 7 hektar, saya jadikan crowd economy. Brandingnya saya bangun perlahan-lahan, akhirnya lumayan juga. Nah, dan saya berpikir one day ini saya akan mengalami satu dilema ketika saya melihat kurva pendapatan saya. Ada teori ekonomi itu mengenai life cycle economy, ya, life cycle income hypothesis, ya. Itu pendapatan manusia itu mulai kan kecil ketika belum bekerja, ya. Cost-nya lebih besar. Maka di sini ada pendapatan sini nol, bahkan di bawahnya kita. Naik perlahan-lahan, begitu lulus naik. Nah, begitu lulus gajinya kecil di sini. Lama-lama kita bisa naik, terus naik begitu. Tapi suatu ketika kan stagnan, lalu kita pensiun. Cost kita lebih besar daripada pendapatan kita udah turun ke bawah, tapi cost kita makin naik. Apa itu? Biaya kesehatan. Hari ini perusahaan asuransi banyak yang akan mengalami kesulitan karena medical inflation. Ya, apalagi kalau perilaku komersial rumah sakit. Ya, setahu saya kita kalau di gips saya nggak perlu nginep. Kemarin saya ada peserta pelatihan jatuh karena lagi ada latihan di luar, jatuh tangannya retak, anak kecil, anak-anak remaja tangannya patah, retak lah sedikit, harus digips, itu harus nginep. Terus besoknya saya tanya lagi, udah digips? Belum Mbak, ntar siang katanya. Oke, digipsnya siang, terus kemudian sorenya sudah selesai, saya tanya udah pulang? Belum Mbak, masih di rumah sakit, suruh nginep lagi. Saya bilang ini apa-apaan, saya jatuh di Bali 20 tahun yang lalu dibawa sama orang ke IGD-nya Sanglah, Rumah Sakit Sanglah, dikerjakan malam-malam, ya. Jam 12, jam 1 saya udah pulang. Hanya digips begitu saja, selesai gitu ya. Kadang-kadang begitu kejadian. Cost-nya tambah, perusahaan asuransi tambah berat hari ini. Premium gak bisa naik, reputasi perusahaan asuransi lagi jelek hari ini karena ada kasus Asabri, ada kasus macam-macam, Kresna, ya. Jiwasraya itu banyak sekali, ya. Terus sekarang medical inflation, ya, cost-nya naik, berat. Nah, saya bayangkan diri saya, cost saya naik, ya, biaya kesehatan. Saya ini udah pasang bintang 5 dok, ya, ring saya udah 5, gitu kan. Jadi kalau ngurus asuransi makin mahal, ya. Nah, jadi saudara-saudara, saya harus mikirin ke depan ini cost gua naik, pendapatan saya turun. Itu sebabnya sejak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya mendirikan rumah perubahan. One day ini jadi vehicle saya. Sekarang social enterprise, dapat pendapatan dibangun terus, tapi kami ada PT-nya. One day kalau saya udah pensiun, saya nggak punya pendapatan lagi, nggak bisa jadi komisaris lagi dok. Ya, saya udah mengundurkan diri kemarin jadi komisaris, gitu ya, udah selesai. Saya harus yang muda-muda lah yang masuk gitu. Nah, maka one day kalau saya nggak laku lagi seminar, saya nggak bisa punya pendapatan sebagai konsultan, cost saya, pendapatan saya turun, cost saya naik, saya harus punya kendaraan sendiri. Nah saudara-saudara kapan nyiapkannya? Ini dokter-dokter muda atau saudara yang masih muda-muda ini, siapkan dari saudara sekitar 40 tahun. Bisnis yang bagus itu membutuhkan waktu 5-10 tahun. 10 tahun baru saudara bisa lihat, kadang-kadang pun saudara gatel. Belum sempurna, jadi pendapatannya saudara perbaiki. Enggak apa-apa selama saudara masih punya income. Nanti begitu saudara pensiun, itu mulai bersinar begitu. Bisnis itu tidak langsung jadi, tidak serta-merta berhasil. Saya juga lagi nanam sawah dok di Jawa Tengah. Saya nggak beli sawahnya. Kalau pernah lihat IG saya tuh, saya kerjasama dengan orang di sana. Dokter yang bikin, Dokter Afi. Kenapa dia jadi bikin Puskestan? Pusat Kesehatan Pertanian. Kenapa? Karena pasiennya sakitnya itu karena pertanian. Sawahnya nggak bisa dipanen, kena wereng, gagal panen, kekeringan, rusak,
wabah tikus dan sebagainya, sakit petani di Klaten. Padahal airnya bagus. Jadi akhirnya dia bikin tuh pupuk kompos karena ayahnya adalah ahli tanah dari BRIN. Jadi ketemu jenis kompos yang tidak perlu lagi pakai pupuk kimia. Kosnya lebih rendah, hasilnya bagus. Kemarin kami udah wiwitan di sana. Wiwitan tuh upacara syukuran di Klaten, gitu ya. Kami sewa tanahnya, nggak kami beli tanahnya, ya. Nah, tapi saya tahu yang namanya bisnis ada resiko. Kita sebar resikonya, ya. Apalagi pertanian, begitu gagal panen modal saya habis. Saya harus taruh lagi gitu, ya. Tapi makanya kita sebar bisnis kita, gitu. Nah, jadi bisnis pasti perlu waktu, ya. Nah, oleh karena itu saya mengencourage saudara-saudara sudah punya sesuatu di tempat lain atau apa yang one day itu bisa menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Ya, banyak orang yang saya lihat hidupnya lebih tenang tuh karena begitu. Selama dia punya uang, dia taruh sebagian di sini, dia taruh sebagian di sini. Jadi ketika masa tertentu yang ini rugi, yang ini dia masih bisa keuntungan. Kita kan orang lama nih kebanyakan kan asetnya tanah sama gedung. Sekarang saya punya tanah berapa di Sukabumi nggak bisa saya jual. Kebanyakan orang yang mau jual, yang beli nggak ada. Anak sekarang nggak beli lagi tanah, nggak beli gedung. Jadi saya memikirkan untuk dipakai lagi kegiatan yang lain. Demikian Dok, kurang lebih. Ya, semoga lancar dan sukses Dok. Ya. Amin. Terima kasih banyak, Prof. Bisa selanjutnya diarahkan ke Ibu yang di belakang. Selamat siang Prof. Renal, Selamat siang dokter ya. Bisa. Saya Dr. Francisca Mokhtar. Saya itu spesialis obgyn. Saya selesai di UI itu tahun 2009 sama Dr. Mades nih, junior saya. Saya masuk rumah sakit, itu susahnya setengah mati ya, seniornya itu memblok. Saya dilarang praktek karena saya perempuan ya sebagai spesialis obgyn. Akhirnya saya keluar dari Pondok Indah. Saya bikin klinik. Yang saya bikin klinik adalah klinik bedah plastik dan kulit tahun 2011, 2013. Sekarang kliniknya udah one of the top in Indonesia. Ya, jadi saya nggak bikin obgyn ya. Malah jadi kok. Dulu penghasilan saya 200 sampai 300 juta sebulan tahun 2010. Itu saya mulai lepasin tuh prakteknya. Saya pikir 5 tahun saya harus jadi bener bisnis. Jadi saya pada hari ini saya tidak tergantung dengan praktek saya. Tapi penghasilan saya lebih banyak pendapatannya dari tahun 2010. Makanya saya tertarik melihat ini ada UMKM. Kenapa? Karena salah satu bisnis saya itu adalah jualan souvenir. Ya, UMKM makanan apa itu benar-benar emang luar biasa. Dibandingkan kita harus di rumah sakit. Dulu saya tuh muridnya Prof. Nugroho di Rumah Sakit Brawijaya. Dulu penghasilan saya tahun 2019-2010 di sana lebih dari 60 juta. Saya lepas semua. Jadi saya lebih banyak ke bisnis. Dan saya yakin pasien akan cari saya. Sampai hari ini pun saya dicari pasien dengan semua VIP yang harus appointment sama saya. Memang betul kita harus mempunyai tabungan masa depan. Karena inflasi ini luar biasa. Terus sudah nggak ada harga uang kita, memang kita harus mempunyai bisnis yang bisa kolaborasi sekarang. Bukan bahwa kita yang bikin dapur, tapi biarkan kita kolaborasi dengan semua. Makanya saya hari ini ke sini, saya batalin harusnya saya ke Labuan Bajo karena kami lagi bikin resort. Wow. Ya, kami memiliki tanah lebih dari 100 hektar di Labuan Bajo. Dulu kami beli 10.000, 50.000 harganya. Jadi kita udah lihat ke arah mana ke depan karena Labuan Bajo tuh semua direct flight Singapura, Labuan Bajo Malaysia, Labuan Bajo akan Korea, Labuan Bajo Australia, Labuan Bajo. Jadi nggak mampir lagi di Bali. Jadi yang dilihat itu sekarang wisata Bali betul, Lombok, Labuan Bajo, Danau Toba apa tuh kan bagus. Orang healing, orang stres, dia makan sama pergi. Apalagi anak-anak sekarang, dia tidak stay. Semua uang dihabiskan untuk jalan-jalan. Udah nggak ada orang beli rumah besar-besar karena liability. Saya pun nggak punya rumah sampai hari ini. Tapi semua tempat adalah ruko dan sebagainya yang dibisniskan. Wow. Jadi kemanapun saya tinggal ya saya tinggal di ruko ini, saya tinggal di villa, saya tinggal di sini. Tapi semua disewakan gitu loh. Jadi memang liability ini kadang betul ya kata Dokter Choa, dokter tuh harusnya diajarkan untuk berbisnis. Betul sekali. Tapi bukan bisnisin pasien ya. Saya juga sama pasien saya nggak mau bisnisin.
Kalau perlu kita bantu, kita bantu. Tapi bagaimana kita mencari uang dengan cara lain. Tidak menjadi budak di rumah sakit. Karena waktu saya praktek yang rame-rame 2010 sampai 15, pasien saya sehari 40. Saya nggak pergi dari mana-mana. Terus di situ. Wah, saya bilang hidup saya akan begini. Melihat senior saya yang punya mobil Mercedes parkir dari pagi sampai malam, tengah malam mobilnya di situ sama dia. Gitu loh. Ternyata setelah saya dengan profesi lain, saya parkirnya seminggu cuma setengah jam, saya pulang lihat pasien, saya masih bisa jalan-jalan keliling dunia. Jadi 1 bulan saya cuma ada di Jakarta 5 sampai 7 hari, yaitu baru saya lihat pasien. Selebihnya saya jalan-jalan dan saya ngembangkan bisnis. Karena kita open mind ketika kita luar dunia luar. Kayak seperti ini open mind, dan terima kasih pada semua yang membuat acara ini. Karena ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Itu aja. Baik, Ya. terima kasih Dr. Francisca. Prof, tapi memang satu poin yang saya tangkap sebenarnya dari 2 penanya barusan, sebenarnya di kedokteran memang nggak ada sih Prof. Yang memang sedikit saja dibahas tentang bisnis, bahkan tabu sekali. Kalau saya masih di sekolah kedokteran tuh dianggap kalau ngomongin soal uang, ngomongin soal cuan lah apalagi ya, rasanya tuh sesuatu hal yang dilarang. Karena dokter tuh memang harusnya fokusnya untuk melayani masyarakat, udah itu aja. Soal bagaimana dia bisa merawat dirinya, kemudian apalagi membesarkan karirnya, itu sama sekali tidak pernah dibahas, Prof, gitu. Iya, waktu saya kuliah dulu ada seorang tokoh senior yang suka jalan keliling antar fakultas, jalan senyum kepada kita, ya, baju pakaiannya putih-putih. Oke. Namanya Prof. Slamet Imam Santoso, ya. Prof. Nugroho pasti masih ingat, ya, beliau itu. Dalam beberapa sambutannya beliau selalu mengatakan, ya, banyak universitas mau mendirikan fakultas kedokteran, tapi nggak punya rumah sakit katanya. Malam mikir, besok udah jadi, nggak boleh begitu kata dia. Terus statement beliau juga yang sangat menarik, ya, correct me if I'm wrong. Seingat saya Prof. Slamet yang bilang, ya, jadi dokter itu baik, ya, jadi pebisnis juga baik, pedagang dia bilang, ya. Jadi dokter baik, jadi pedagang juga baik, ya. Tapi jangan menjadi dokter yang berdagang kata dia. Dia mengatakan begitu. Prof masih ingat ya, sampaikan begitu. Nah, itu membekas sekali pada kami pada saat itu. Bahkan pada waktu saya mulai, sebetulnya yang mengajarkan kewirausahaan awal-awal tuh saya waktu setelah pandemi. Pandemi tahun 98 itu saya langsung datang ke televisi-televisi karena saya diundang berapa kali waktu acaranya Wimar Witular. Saya baru pulang tuh 98 saat itu. Terus saya lihat kok TV makin sepi. Lampunya mulai mati, tapi di depan itu banyak sekali ada kulkas, ada segala. Rupanya perusahaan-perusahaan nggak bisa bayar lagi pakai uang, bayarnya pakai barang, ya. Nah, terus saya bilang kenapa? Pengangguran. Kalau gitu saya mau create acara kewirausahaan. Jadi saya bicara sama televisi dan saya punya slot, saya dorong kewirausahaan. Nah, setelah itu Bank Mandiri datang kepada saya mulai mengajarkan kewirausahaan untuk para dosen. Bahkan Bank Mandiri menyediakan 1 miliar per satu kampus pada waktu itu. Zaman itu ya, 2000-an awal. Agak ya tentu Bank Mandiri punya pikiran mau menyingkirkan Bank BNI. Karena di kampus-kampus negeri kan Bank BNI semua. Dulu Ya. ya. Kan begitu kan. Ya. Dia pengen masuk juga, pengen masuk ke kampus. Nah, saya tuh ngajarin ke kampus-kampus, ke dosen-dosen. Apa yang terjadi? Yang terjadi di beberapa universitas yang sainsnya kuat, itu rata-rata mereka memandang saya dengan sinis. Seakan-akan kami akan mengajarkan saintis itu menjadi pedagang, gitu ya. Melihatnya tidak ramah sekali begitu ya. Bahkan pertanyaannya pun memojokkan gitu ya. Saya bilang bukan, kewirausahaan itu adalah pola pikir kemandirian. Siapapun kalau berpikir dia akan selamat. Tuhan itu memberikan kepada kita ini ada pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu adalah cara ini berpikirnya. Ya, karena saya pernah melihat beberapa studi itu menyebutkan, misalnya studi mengenai mengapa anak yang dilahirkan di mana itu ya, di Romania itu jadi idiot pada zamannya Jenderal Ceausescu. Karena Jenderal Ceausescu itu mengatakan saya perlu angkatan bersenjata yang kuat, punya anak yang banyak serahkan pada kami. Nah akhirnya ditaruh di panti asuhan, anak-anak itu cuma dikasih 1 orang perawat, 1 orang kasih makan, tidak diajak ngomong.
Ya, akibatnya otaknya tidak berkembang. Idiot semua ketika pasukan NATO masuk ke sana. Dan rupanya cara berpikir ini penting sekali. Bagaimana sinaps itu bekerja dalam otak. Kurang lebih begitulah ya. Dokter-dokter lebih tahu dari saya. Nah, saya jadi berpikir, ini kan bagaimana kita memberikan challenge pada orang. Sehingga kemudian orang mau berpikir. Wirausaha pada dasarnya adalah berpikir, beradaptasi ketika menghadapi situasi. Ya, nah jadi saya mulai mengajarkan. Bukan cara cepat kaya. Kaya itu bukan tujuan. Kaya itu akibat karena saudara dipercaya. Karena saudara punya produk yang baik, yang saudara terus perbaiki, ya kayak dokter tadi lakukan, ya menjadi dokter di bidang klinik kecantikan dan sebagainya. Itu kalau terus bagus, ya orang akan datang, dapat kepercayaan. Ya bertahun-tahun kita bangun, kita tidak menyerah sampai suatu ketika menjadi kenyataan. Nah inilah yang perlu dibangun sehingga kemudian akhirnya menjadi suatu keberhasilan. Tapi menurut hemat saya, kita semua perlu menyelamatkan masa depan kita. Jangan sampai hari tua kita menjadi beban orang lain. Generasi hari ini akan sangat berbahaya sekali ke depan terkait dengan pensiun mereka. Hari ini penduduk itu masih piramid seperti ini. Hari ini begini. Saudara sudah sering dengarkan ini bonus demografi. Bonus demografi itu artinya di bawahnya ini besar kaum mudanya untuk menopang kita yang sedikit. Kita di pensiun kita, hari kita, tua kita, itu dibayarin sama pajaknya anak-anak muda, sama anak muda yang daftar di BPJS, tenaga kerja. Jadi begitu saya pensiun, saya dapat 3-4 miliar kemarin, ya dari beberapa tempat, BPJS TK saya ketika saya tarik, ya dapat 3-4, saya bikin lapangan pedal dan lapangan wall climbing di rumah perubahan. Saya bilang mana saya, ini uang pensiun saya loh, saya bilang. Saya bikin kayak gini, ya. Nah, saudara-saudara, emangnya dia bayar pakai uang kita pada waktu kita nyawer dulu? Enggak. Kita taruh uang itu untuk bayar yang senior yang lagi pensiun. Jadi hari ini saya dapat 3M itu karena ada orang muda yang masih nyawer sama BPJS. Artinya orang muda di bawah ini dia nyawer, taruh di sini uangnya dipakai untuk bayar yang pensiun begitu. Saudara bisa bayangkan nggak bonus demografi? Apa yang terjadi? Ini hanya satu kali dalam satu masa di mana orang muda sebanyak ini. Generasi Gen Z dan Gen Alpha ini besar sekali. Setelah itu apa yang terjadi? Penduduk akan terbalik piramidanya begitu. Nanti orang muda semakin sedikit. Orang muda sedikit akan menopang orang tua. Bayangkan, apakah mampu BPJS nanti bayar yang tua-tua untuk kasih uang pensiun? Apakah mampu dana pensiun bayar? Saya nggak yakin. Satu, tabungan nasional kita tidak berjalan. Government spending kita defisit. Tidak ada yang ditabung. Spending kita lebih besar daripada pendapatan kita. Pendapatan pajak kita kemarin hanya mencapai 92% daripada target. Kalau sudah begitu saudara-saudara, jumlah orang muda nanti mengerucut turun, ini nggak ada yang bayarin depan. Kita semua akan menderita. Kalau saudara tidak sampaikan ini pada anak-anak saudara, mereka akan menderita di hari tua mereka. Ya, Jepang punya tabungan nasional, budaya menabungnya kuat di Jepang. Ketika penduduknya turun, mereka masih punya simpenan. Jepang itu, ya, korporasi-korporasi di luar negeri dapat duit, bayar pajak terus ke negara. Kita udah lihat sekarang di Jakarta Selatan itu, ya, populasinya sekarang fertility rate-nya 1,8 Jakarta Selatan. Saudara sudah lihatlah, rumah sakit bersalin banyak yang kesulitan pasien. Salah satunya di Jalan Hang Tuah, saudara lihat aja. Di Jalan Hang Tuah itu ada klinik bersalin, Muslimat NU. Ya, sekarang dikelola sama papanya siapa kamu di belakang? Pak Andreas Japar. Bikin klinik cuci darah, Muslimat NU. Gedungnya sama, tapi jadi klinik cuci darah. Itu jauh marketnya lebih besar daripada orang melahirkan di Jakarta Selatan. Ya, di mana yang masih banyak? Di pinggiran, BSD masih banyak, gitu kan? Ya. Nah, Jakarta Barat 1,8, Bali 1,9. Di Bali cari keluarga muda yang anaknya namanya Ketut, itu susah setengah mati di Bali. Karena Ketut anak keempat. Betul ya Bu Made? Ya. Anak keempat. Nah, Sudah nggak ada ya? udah gak ada, 2, Iya. 1,9 statistiknya. Ya, yang banyak itu NTT, masih 3-an NTT. Makanya masih supply tenaga kerja. Supply pastor di Vatikan banyak orang Flores. Ya, dulu kita import pastor dari Belanda, Jerman.
Nah, coba saudara bisa bayangkan, one day itu akan seperti itu. Jadi memang ini perlu kita pikirkan. Makanya kita harus punya source of income untuk hari tua kita. Kalau enggak, ya ini saya bukan nakutin, ini realitanya, datanya begitu kurang lebih, Dr. Raisa. Ya. Baik. Wah, luar biasa. Ini sangat menginspirasi tentunya kepada kita semua yang hadir. Semoga bisa menjadi penyemangat dan berarti bukan alasan lagi ya, Prof ya, untuk antisipasi untuk mendapatkan pendapatan yang layak tentunya di hari tua. Untuk sesi question and answer, mohon maaf kami selesai terlebih dahulu karena waktunya terbatas. Terima kasih banyak kepada Prof Renald Kasali. Kita berikan tepuk tangan yang Makasih luar Dr. Raisa. biasa. Saya juga terima kasih ke Dr. Jack nih, sahabat saya. Ya, kita sering diskusi-diskusi. Makasih. Baik, terima kasih banyak.